Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita baru saja mengerjakan sholat asar berjamaah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sholat perintah Allah berjamaah juga perintah Allah. Contoh ayatnya, rukuklah kamu bersama orang yang baik. Dan contohnya kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. karena risau beliau, pikir beliau, keringat beliau, bahkan darah beliau dari alam dariyah, dari alam terang-terang yaitu Islam. Bahkan kita bersyukur lagi jadi umat Muhammad. Kenapa umat nabi-nabi terdahulu sudah jadi nabi, tapi masih keren jadi umat Muhammad? Allah katakan sudah ada orang-orang itu. Kenapa umat Muhammad yang dicemburi oleh orang-orang yang lain atau bahkan sampai nabi sekalipun? Karena kita duluan Pak masuk surga. Diharamkan umat lain masuk surga sebelum umat Muhammad. Ibadah kita sedikit, umur kita pendek, bisa masuk surga duluan. Kenapa? Kita punya tugas ganda yaitu ibadah dan dakwah. Kalau umat-umat dulu disuruh ibadah sama Allah dan disuruh dakwah sama Allah, tapi mereka tidak mau dakwah. Hanya nabi-nabi mereka saja yang dakwah. Nabi mereka wafat, ganti nabi yang baru. Bahkan ketika ada Nabi Musa alaihissalam wafat, belum ada nabinya sampai lebih kurang 40 hari, umat-umat ini sudah nyembah sapi hitam. Apalagi Nabi kita sudah berapa puluh tahun yang lalu, 1000 tahun lalu nggak ada, sementara agamanya sampai kiamat. Tulang punggung kita sebagai umat Muhammad ini harus mendakwahkan, menyampaikan agama ini, bagaimana umat seluruh alam yang lahir terakhir bisa masuk surga yang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana risau Nabi kita, itu risau kita. Nabi kita ngelihat orang Yahudi meninggal dipupuh dengan keranda itu, dia nangis. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Itu bukan umatmu, itu orang Yahudi. Kata Nabi kita Muhammad, ya betul, mereka Yahudi. Tapi sejak ada saya dan sejak ada Al-Quran masih meluk agama lain dan kafir oleh Allah. Sementara saya belum sampaikan agama yang hak kepada mereka. Dan akan Allah tanyakan kepada saya, karena saya Nabi umat akhir zaman. Itu Pak. Terus kita ini sering dakwah, maka itu kita mulia. Jadi kita harus ambil dakwah ini. Jangan sampai kita sudah ikut dari jemaah dakwah, kita keluar dari dakwah. Apalagi sampai berhenti Pak, rugi. Karena orang dakwah ini antara bumi dan langit bedanya dengan orang yang hanya ibadah saja. Orang ibadah saja walaupun banyak amalnya, fardu sunnah dikerjakan, bahkan haji mungkin sudah puluhan kali, triliun dia infakkan, sekian masjid dia bangun, pondok dia bangun. Kalau dia sholat tidak diterima, pasti tidak akan Allah terima. Makanya sholat perlu diperhatikan juga. Karena saking pentingnya sholat ini, Allah panggil Nabi kita Muhammad SAW langsung menuin Allah mengenai sholat. Bahkan katanya 50 waktu. Tapi kata Musa AS, hai Muhammad, bagaimana umat-umat akhir zaman nggak bisa lagi yang dagang-dagang, yang tani-tani, yang kerja katanya, nggak bisa kerja lagi di kajibo itu katanya. Tapi hingga singkat cerita Nabi Muhammad tawar sama Allah, cash dapat 5 waktu. Kita kerja 5 waktu ini akan mendapatkan 50 kali sholat 5 waktu. Allah. Jadi pun harus ditinggalkan umat ya. Mungkin kita juga dulu meninggalkan, keluarga kita juga meninggalkan. Sementara jangankan meninggalkan sholat, melalaikan sholat saja, fawailul lil musallin dan seterusnya Pak. Celaka orang yang melalaikan sholat, mengulurkan waktu. Bahkan di hadis itu, barang siapa melalaikan sholat, dia kodok, dia kerjakan, akan masuk neraka satu hukum. Satu hukum itu kata Sayyidina Ali 80 tahun, satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Jadi satu fardu saja selama 1 tahun 28 juta tahun lebih Pak kita kebes dalam nerakanya Allah. Sementara api neraka ini bekas api dunia aja, bekas api akhirat. Jadi panasnya dunia ini hanya 1%, tapi panas akhirat adalah 99%. Nikmatnya 99%. Susahnya juga 99%. Itu Pak akhirat. Dulu ada cerita dikisahkan yang namanya api dunia ini, ambil api sekecil ujung jarum, dicuci 40 sungai, ditaruh di atas gunung itu menyala. Sehingga diambil lagi api neraka tadi dan cuci tadi, diambil lagi, ditaruhkan ke dalam neraka jahanam lagi.
apa bekas api akhirat. Ini bisa meluluhlantahkan dunia. Makanya kita jangan sampai ikut amalan api, Pak. Apa amalan api itu? Amalan pengikut iblis. Sementara air amalan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Salah. Itu Pak, utama kita harus dakwah. Sekarang mau tidak mau hidayah di tangan Allah. Bagaimana Nuh Nabi Sallam itu anaknya, istrinya tidak ikut Islam, tidak ikut amalan Rasulullah SAW, ikut Nabi Nuh alaihissalam. Dan semua amalan Nabi ini Pak tauhid Islam, tapi cara ibadahnya beda-beda. Bahkan anaknya Nabi Nuh alaihissalam, anak itu ngenyek semua bapaknya gilo, bikin kapal pucuk gunung, pinggir kali, pinggir sungai, pinggir laut, pucuk gunung, gilo balik. Kalau kata orang Lampung kalawang, bikin kapal di atas gunung, di atas laut, di pinggir, di atas gunung, aturan pinggir laut, pinggir sungai, pinggir kali, kok malah di atas gunung, kalawang makanya. Kira-kira begitu Pak. Saking nyenyeknya sama Nuh alaihissalam. Bahkan umatnya itu berduyun-duyun naik ke perahu Nabi Nuh buang hajat, dianggap puisi umum. Datang satu buang hajat, datang satu buang hajat, datang buang hajat. Ada juga orang buta ini kepengen juga buang hajat di atas gunung itu kan. Pengen nyoba bagaimana rasanya. Pokoknya dia mendaki gunung, singkat cerita dia belum sempat duduk kepleset, sehingga bukannya dia buang hajat di situ, malah dia yang kena hajat-hajat kotoran yang ada dalam perahu itu. Allah. Singkat cerita dengan izin Allah bisa menyembuhkan mata yang buta, bisa sembuh melek. Sehingga dia turun ke bawah, ditanya sama setelah dia bersih-bersih, ditanya sama tangga-tangganya, kawan-kawannya, bagaimana mata kamu bisa sembuh itu, berobat di mana kamu, dokter mana, tabib mana? Katanya yang menyembuhkan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ditanya perahu Nabi Nuh alaihissalam menyembuhkan matanya. Sehingga yang Buddhism yang kurapa naik juga ke perahu itu, pengen sembuh juga, sehingga cerita alhamdulillah sembuh juga memang dengan izin Allah. Sehingga perahu Nabi Nuh tidak perlu diamplas lagi, sudah bersih Pak, dengan ngecat aja. Nabi Nuh. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, dia sudah dakwah siang dan malam juga. Bahkan dia dakwah kalau Mekah Madinah dicat kakinya merah, semua lorong, semua gang itu merah semua bekas dia dakwah. Bahkan dia lewat ada ludahin, ada dibuktai unta dan sebagainya. Apalagi Taif ditimpuki dengan batu sehingga tidak bisa bangun lagi, penuh dengan batu-batu, bahkan badan berdarah. Dia pergi pakaian putih bersih, pulang banyak penuh darah. Itu Rasulullah Pak. Kalau umat sekarang kita dakwah sekarang enak ditimpuk tahi pakai ini apa? Pakai pisang goreng, ditimpuk pakai tahu bunting, bahkan disiram dengan buah pindang, disiram dengan susu semua lemah. Masya Allah, enak Pak dakwah ini. Nggak senang juga, nggak berani ngomong depan kita. Yang belakang paling bisi-bisi itu kerjaan setan. Nggak senang kan? Memang dia sudah janji akan menggoda anak Adam ini. Kata Allah, silakan kamu bisa goda. Maka jangan sampai Pak kita digoda oleh setan. Kalau kita malas-malas, segera ambil wudhu, segera sholat. Bila perlu banyak istighfar, kita argib bahwa setan itu adalah musuh nyata kita. Insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah Pak, nanti kalau kita harus dakwah ini kenapa jam 5 juga sering keliling nanti kita harus dakwah. Kenapa? Karena burung-burung hudhud kecil Pak. Kalau kita bilang tungkalis, burung kecil itu menincur sana, dia terlambat datang, Sulaiman sudah marah sama dia, Muslimleh Sulaiman. Sabar dulu Tuan, saya tadi terlambat melihat di lembah sana ada wanita jadi raja, ratunya, yang lain itu anak buahnya banyak ada dibuang. Nah singkat cerita Sulaiman salam musuh putus dengan kerajaannya bersama ada jin-jinnya. Sampai di sana dibawalah kerajaan Ratu Balkis ke Ratu Sulaiman, sehingga Ratu Balkis kaget betapa indahnya kerajaan Sulaiman, belum ada apa-apanya. Nah tinggal diubah, sehingga singkat cerita Ratu Balkis jadi istrinya Sulaiman alaihissalam. Dan semua kerajaannya, bala tentaranya, anak buahnya ikut menjadi Sulaiman alaihissalam. Itu Muslim juga, Islam juga. Itu Pak. Begitu juga Allah abadikan dalam Al-Quran surat Hud. Begitu juga semut Pak, semut kecil. Nah bahkan katanya ratu semut itu pincang lagi. Nah dia suruh masuk ke lubang kawan-kawannya, buahnya ini masuk ke lubang semua. Sulaiman tahu, berhenti dulu dengan pasukannya. Setelah dia masuk semua, baru dia lewat. Sehingga pertama tadi pijakan daripada pasukan Sulaiman alaihissalam. Sehingga Allah abadikan dalam surat Al-Quran, dalam Al-Quran itu surat An-Naml, surat semut. Itu Pak semut Pak. Apalagi kita umat Muhammad, memang tugas kita yang dakwah, kan? Makanya dia abadikan tadi itu. Diharamkan oleh surga seluruh Muhammad, umur pendek ibadah sedikit. Begitu juga Nabi Pak. Nabi itu umur mereka ribuan tahun, dakwah mereka 960 tahun dakwah, masih kalah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita umur 63 tahun, dakwah 23 tahun, masuk surga duluan. Diharamkan nabi-nabi dahulu masuk surga sebelum Nabi Muhammad. Kenapa? Kawan-kawan harus tahu. Ini banyak nggak tahu nih kadang-kadang kiai juga.
Saya juga karena banyak-banyak belajar makanya tahu bahwa nabi-nabi terdahulu itu kalau dakwah untuk kaum-kaumnya saja Pak, untuk segelik-segelik ekam saja. Orang Lampung dakwah di Lampung, Palembang dakwah di Palembang, Jawa dakwah di Jawa, Padang dakwah di Padang Pak. Kalau Nabi Muhammad lil alamin seluruh alam. Sampai sekarang ini kita harus ke Pakistan, India, IPB, India, Pakistan, Bangladesh, dan doakan saya niat untuk IPB. Mudah-mudahan kita ada semua ini Allah sampaikan ke IPB, India, Pakistan, yang haji berangkat haji, yang umroh berangkat umroh. Kita jangan tengok kantong kita Pak, kita tengok hasanahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cerita amir kita di Bangladesh sana, rumahnya jelek, bukan rumah sangat sederhana, tapi rumah sangat sederhana, susah selonjor, termasuk rumah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi mereka lihat di paspornya sudah bisa 5 negara, 6 negara. Kita banyak duit, bahkan banyak rumah, termasuk yang ngomong belum bisa berangkat ke sana. Makanya doakan saya Pak, mudah-mudahan Anda sampaikan ke sana, jangan mati-mati sebelum keliling dunia dengan saya Pak. Karena sampai itu tidak urusan Allah, bukan urusan saya. Yang penting saya niat, walaupun saya sakit-sakit doakan agar cepat sembuh, bisa keliling kemana-mana. Insyaallah Pak ya. Di yang terakhir Pak, sebagaimana Al-Kafi anjing Pak, anjing itu cuci 7 kali, bahkan terakhir pakai tanah minimal pasif, baru hilang najisnya. Kalau nggak bakal hilang. Tapi karena dia juga ikut tuannya menyelamatkan iman, masuk dalam gua lebih kurang 309 tahun, bahkan uang yang mereka ada di kantong nggak laku lagi. Mereka makan buah-buahan dengan izin Allah dari surga, dari makanan dan sebagainya dari surga izin Allah. Bagaimana Nabi kita mau selam bersama Abu Bakar masuk dalam gua, diberubah juga sama dengan mereka ini menyelamatkan iman, sehingga ditutup dengan laba-laba dengan izin Allah. Sehingga mungkin ini Muhammad bisa lewat sini nih, padahal mau dibunuh Pak Abu Bakar dengan si Nabi Muhammad berubah. Allah sedia dia nggak ada tempat berlindung, tapi Allah bagaimana kok ada lubang di situ, masuklah mereka berdua di lubang itu, ditutup dengan laba-laba, di atas Allah taruh burung sedang bertelur di atas. Jadi kan masuk akal Pak, mustahil kalau ada orang di dalam itu. Allah selamatkan dengan cara Allah. Allah lebih tahu. Sama kita meninggal itu bukan karena sakit darah tinggi, sakit emah, sakit jantung kronis, bukan Pak. Kalau memang penyakit sebab kematian, kita mungkin nggak ketemu lagi selama 30 tahun lagi, bukan hanya hari ini aja. 30 tahun lalu nggak semua, karena saya 30 tahun lalu sudah banyak kena penyakit, ya, ada darah tinggi, ada diabetes, ada emah, ada kolesterol, ada asam urat, bahkan terakhir tertigu. Tapi dengan izin Allah kita masih bisa kemana-mana. Jadi sakitnya sebab kematian, tapi sakitnya menyebabkan kita karena banyak dosa. Saya akui Pak. Dan untuk menghindarkan dari situ, katanya banyak sedekah. Saya mungkin belum banyak, tapi sudah mulai sedekah, kata Insya Allah. Kalau ada, Insya Allah sedekah. Kalau nggak ada, banyak sedekah kanan. Senyum. Jadi senyum saja ya. Insya Allah. Jadi itu Pak ceritanya. Jadi kita nanti jam 5 keliling-keliling, ajak-ajak jiran-jiran masjid ini, jiran-jiran musola ini, kita ajak mereka sekarang mau hidayah terhadap Allah. Karena masih banyak sholat di rumah Pak. Sementara kata Nabi, tidak sholat laki-laki di tengah masjid atau musola kalau tidak ke masjid. Kayak orang sholat Jumat, dia main HP atau ngobrol satu sama lain, lewat tuh sholat Jumat. Nah ini juga begitu Pak, kita sholat di rumah. Kata Nabi nih, tidak sholat laki-laki di tengah masjid kalau tidak ke masjid. Barang siapa laki dengan ajan dia sholat rumahnya, gugur kewajibannya, nggak dapat apa-apa. Barang siapa laki-laki dengan ajan tidak dengan tersebut, lebih baik tuangkan timah panas di telinganya. Barang siapa laki-laki dengan ajan, dia masih sholat di rumahnya, lebih baik kumpulin kayu bakar rumahnya seisinya. Hadis Muslim Pak. Tapi zaman dulu Nabi juga nggak bakar rumah, itu saking risaunya, tidak mungkin sanggup kena dengan api neraka, api dunia sampai pecah mati gitu, untung gitu, habis hangusan. Makanya orang katanya bom bunuh diri itu mati syahid, bukan Pak, itu mati syahid. Kalau mati syahid itu zaman sahabat dulu, karena Allah. Kalau itu pun yang karena Allah, kalau karena Allah nggak juga syahid. Nah, kita ini hidupkan sunnah Nabi sekarang ini bisa 100% saya. Insya Allah akan sunnah Nabi ya. Insya Allah. Ada mungkin yang bisa disampaikan kalau benar datang dari Allah, kalau salah berdasarkan ilmu saya juga masih belajar dan mungkin kurang korban saya. Insya Allah dengar beruntung, yang menyampaikan beruntung, lebih beruntung yang amal dan sampaikan. Insya Allah. Majlis Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.